Jika akal adalah alat untuk mengenal kebenaran, maka muncul satu pertanyaan penting. Mengapa kebenaran harus dipahami oleh akal? Mengapa sesuatu yang mengaku benar harus dapat dijelaskan, dimengerti, dan dipertanggungjawabkan kepada daya pikir manusia? Pertanyaan ini sangat penting karena sepanjang sejarah banyak orang diminta untuk percaya sebelum memahami, dan disinilah kita perlu berpikir sedikit lebih dalam. Mengapa harus bisa dipahami oleh akal? Banyak ajaran atau paham yang melarang pengikutnya untuk berpikir, bertanya, atau meneliti. Ketika ada hal yang tidak masuk akal, tidak nyata, atau saling bertentangan, lalu ada orang yang bertanya, mengapa demikian? Bagaimana caranya? Apa buktinya? Maka jawaban yang sering muncul, jangan ditanyakan, nanti sesat. Itu rahasia Tuhan, tidak boleh dipikirkan. Kamu tidak akan paham, karena akal manusia itu terbatas. Inilah yang menjadi tanda tanya besar ketika ajaran itu datang dari kebenaran yang maha agung dan maha bijaksana. Lalu mengapa diberikan kepada manusia yang tidak bisa dipahami oleh manusia? Apakah masuk akal jika sang pemberi memberikan sesuatu tapi tidak memberikan kemampuan untuk memahami pemberiannya itu? Apakah bijaksana Sang Pencipta memberikan akal kepada manusia lalu memberikan ajaran yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh akal yang diciptakannya itu? Tentu saja tidak. Ajaran yang benar yang datang dari kebenaran mutlak pasti selaras dengan akal sehat. Ia mungkin sulit, dalam, atau luas, tapi tidak pernah bertentangan dengan akal. Ia bisa dijelaskan, bisa diterima, semakin dipikirkan, semakin terang, dan menenteramkan hati. Kebenaran tidak pernah takut diuji oleh akal yang jernih. Sesuatu yang benar mungkin sulit dipahami pada awalnya, mungkin membutuhkan waktu, pengetahuan, dan perenungan yang mendalam. Namun, kesulitan memahami bukan berarti bertentangan dengan akal. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang tampak berbeda dari nalar manusia? Apakah semua yang belum dipahami akal harus dianggap salah? Ataukah ada perbedaan antara sesuatu yang belum dipahami dengan sesuatu yang memang tidak masuk akal? Disinilah orang yang mulai keliru membedakan keduanya. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, kita akan bahas lagi lebih dalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.